Yang menzolimi kamu sekarang mengalami hutang di mana-mana. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, yang menzolimi kamu akan mengalami hutang di mana-mana. Nah, utangnya di mana saja dan siapa orangnya yang menzolimi kamu ini? Yuk langsung saja kita lihat videonya dari satu kartu tarot yang ada di depan teman-teman semuanya. Kita serap energinya dan ini akan berlaku bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini tanpa kesengajaan. Di poin yang pertama, di sini emang kamu harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa saya katakan kamu harus bersyukur? Karena kamu sudah memiliki keberanian yang luar biasa terkait dengan situasi yang kamu hadapi. Memang ya sempat ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul, masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah yang lainnya yang sempat membuat kamu tuh putus asa, nggak tahu arah, dan juga sebagainya. Tapi saya rasa semakin kesini, kamu juga semakin berani untuk dalam tanda petik melawan beberapa kezoliman orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kamu juga sudah mulai bisa mampu untuk menjaga keseimbangan secara emosi yang ada dalam diri kamu. Memang sempat ada beberapa emosi-emosi yang dalam tanda kutip agak terlalu berlebihan, tapi ya saya rasa emang kamu pun juga harus selalu bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena apa? Walaupun memang juga ada beberapa emosi-emosi yang muncul, tapi kamu juga tidak terlalu mengedepankan sisi negatif yang ada di dalam diri, karena kamu juga sadar gitu loh, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan potensi-potensi yang nantinya akan merugikan kamu ketika terlalu ada emosi yang terlalu dibesar-besarkan. Dan kemudian juga kamu sadar gitu loh, ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang memang tidak terlalu suka, tidak terlalu happy dengan beberapa pencapaian-pencapaian yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ketika ada beberapa pihak yang seperti itu, seharusnya kamu pun juga harus bisa untuk lebih menahan diri. Jangan sampai terlalu terbuka dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kesalahan yang terjadi yang sering kali muncul adalah ketika kamu terlalu terbuka dengan orang lain. Nah, ketika kamu terlalu terbuka dengan orang lain, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik yang ada di dalam kondisi diri kamu saat ini. Sehingga memang juga saya wanti-wanti, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Jangan sampai kamu terlalu terbuka kepada orang lain sehingga apa? Orang lain bisa semudah mungkin, bisa seenaknya saja di dalam memperlakukan kamu. Dan sudah terbukti ternyata orang yang terdekat dengan kamu dalam sisi pekerjaan dan juga dalam sisi usaha, ternyata dia ini menjadi sumber perkara, menjadi sumber masalah yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya memang kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, tentu ini juga akan bisa memicu terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan terbukti dia ternyata juga terus mencari gara-gara, terus mencari permasalahan-permasalahan yang bisa untuk menimbulkan perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih hati-hati dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh si dia ini. Karena ketika dia terlalu dibiarkan, saya khawatir ini juga akan bisa memicu terjadinya beberapa masalah-masalah yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih notice dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Dan kemudian posisinya memang ya kamu dalam waktu dekat ini akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa saya katakan keberuntungan? Karena memang orang yang menzolimi kamu bisa dikatakan juga akan mengalami beberapa masalah-masalah finansial yang akan dia rasakan. Dia sampai dengan hari ini kamu melihat video ini, dia merasakan ada beberapa perkara-perkara finansial yang terus silih berganti menghampiri dia. Sehingga dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi, orang ini pun juga bisa dikatakan juga cukup kewalahan untuk menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tetapi ya di sini apakah itu akan menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan? Jawabannya ya nggak perlu untuk dikhawatirkan.
secara berlebihan. Karena emang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kamu juga posisinya masih terus bisa untuk mendapatkan hal baik. Nah, nasib kamu itu akan kontras dengan dia. Keuangan kamu akan semakin pulih, sedangkan keuangan dia dalam situasi yang terjadi itu memang akan semakin berantakan. Nah, ketika keuangan dia ini semakin berantakan, maka yang terjadi adalah dia pun juga dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang dalam tanda petik masih belum mampu untuk menerima segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Sehingga memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, dia pun juga mengalami kondisi kesulitan ekonomi yang cukup terasa. Dan kamu juga jangan kaget gitu loh melihat secara langsung ternyata hutang dia itu ada di mana-mana. Sehingga ketika memang ada hutang di mana-mana, tentu dia juga posisinya saat ini itu akan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sehingga dengan posisi yang dia gali lubang, tutup lubang, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa impact yang nantinya juga bakal bermasalah di dalam posisi keuangan si dia. Dan dia pun juga sedang bermasalah juga dengan beberapa tetangga dia. Dan kamu pun juga merasakan gitu loh, orang ini juga punya masalah dengan beberapa orang. Tapi di sini kamu pun juga diam saja karena kamu sadar ini bukan ranah kamu. Ini bukan urusan kamu. Sehingga dengan posisi yang ada, dengan posisi yang terjadi, kamu akan lebih memilih untuk menahan diri dan juga melihat saja dari kejauhan ternyata memang ada keadilan yang kamu dapatkan. Sehingga memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, dia sedang merasakan beberapa situasi-situasi yang sedang bermasalah dalam kehidupan pribadinya, terutama dalam kondisi ekonomi. Dan dalam kondisi ekonomi yang bermasalah, dia pun juga akan mengalami situasi permasalahan di dalam kesehatannya. Sehingga apa? Dia pun juga setiap hari akan merasakan pusing, akan merasakan ada beberapa problematika-problematika yang terjadi yang dia rasakan. Tapi ya selesai itu juga bukan urusan kamu. Sekarang yang terpenting adalah kamu tuh harus bisa untuk lebih terfokus dengan segala hal dan juga terfokus dengan segala situasi yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Supaya apa? Nanti ke depannya semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan positif sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu harapkan pada kondisi yang terjadi. Jadi emang seperti inilah situasi yang kamu rasakan. Orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, sekarang sedang merasakan adanya kesengsaraan, kesakitan secara finansial dan juga secara fisik yang sedang dia rasakan. Jadi kamu beruntung akan melihat langsung betapa hancurnya, betapa bermasalahnya orang-orang yang memang sudah memiliki intensi negatif kepada diri kamu. Jadi ya tidak usah khawatir, semua ada balasannya. Dan inilah pembahasan yang terjadi. Jadikan motivasi, jadikan referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan kehati-hatian. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangstuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.